Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Agustian, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus tata kelola pemerintahan. Baik, di sini kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu siklus pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Meski merupakan akhir dari siklus APBD, pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan ekuitas neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Next, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau yang disebut RPJPD. Nah, dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional, RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Perencanaan jangka pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan melibatkan penyusunan program dan proyek yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Tujuannya adalah menyesuaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Next, materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelolaan keuangan daerah atau yang disebut PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Nah, rancangan DPA SKPD memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. DPA SKPD terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kemudian Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal yang disahkan. Next, materi yang selanjutnya yaitu penatausahaan keuangan daerah.
Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melakukan tugas-tugas kebendaraan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut SKPD. Bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas penyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyerotan atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan pemerintah, pejabat, pembuat komitmen PPK menolak pemerintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Nah, laporan-laporan pendapatan, belanja serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Next, materi yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan. Sistematikanya ialah yang pertama itu ada rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Nah, yang kedua itu ada penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. Nah, yang ketiga, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Nah, yang keempat itu ada apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan dan peraturan gubernur. Next, materi yang selanjutnya yaitu bentuk, struktur, dan laporan keuangan daerah. Nah, struktur ini sudah disusun sesuai dengan standar SAP atau standar akuntansi pemerintahan yang berupa sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran. Ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, yang kedua itu ada neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan
dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Nah, yang tiga itu ada laporan operasional. Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang menyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat, daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Next, materi yang selanjutnya yaitu pemeriksaan. Nah, tahap akhir dalam rancangan laporan keuangan daerah adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK berdasarkan amanat pasal 23 ayat 5 Undang-Undang 1945. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, dan badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian dituangkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pemeriksa keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Nah, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan kementerian atau lembaga pemerintah pusat, pemerintahan daerah, dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Next, materi yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkannya. Tujuan pembangunan di setiap daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil antara lain dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat azas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah provinsi disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.